Shalom adik-adik, kakak percaya semua dalam lindungan Tuhan. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Kita siapkan diri, Tuhan Yesus berkati untuk mengikuti ibadah online pagi ini. Siap! Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu. Kak Yedi undang semua adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan ibadah kita. Kita mau berikan yang terbaik saat kita menyembah Tuhan, saat kita meninggikan namanya. Biarlah sikap hati kita dalam keadaan yang bersungguh-sungguh. Kita menyembah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Kita nyanyikan lagi dari awal lagu ini. Katakan, ku datang Bapa menyembahmu di sini. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
aku takut. Haleluya. Haleluya. Katakan tak usah aku takut. Tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya,
Misha akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir, agar bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ada sukacita hari ini. Oh, puji Tuhan, semuanya semangat. Jangan duduk dulu. Kita masih sikap berdiri, kita mau melompat, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukacita karena Tuhan. Ada semangat kan hari ini? Oh, Kak Jenny, lihat semuanya semangat. Kak Egi, ada sukacita? Ada sukacita. Misha, ada sukacita? Oh, semuanya sukacita. Kalian tahu tidak, hari-hari ini kita perlu meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, cara yang paling mudah adalah kita memiliki hati yang gembira. Pernah dengar lagu ini? Hati yang gembira adalah obat. Tahu kan lagu itu? Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Ya, tulang kita jadi kering, jadi gak semangat. Hati yang gembira. Tuhan senang. Yuk kita nyanyi lagu ini yuk, sama-sama yuk. Boleh tepuk tangannya yuk. Hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang Tuhan senang. Sekali lagi ya, kita nyanyikan lagu ini. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi ya. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku
padaku. Sukacita, sukacita. Haleluya. Haleluya, 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 nyanyikanlah. Haleluya, 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 amin. Lebih cepat lagi yuk. Haleluya, 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 nyanyikanlah. Haleluya, 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 amin, 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 haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ada haleluya? Masih semangat ya, kita masih mau memuji Tuhan. Sebelum kita lanjutkan pujian kita yang selanjutnya, kali ini mau kita sama-sama sorakan haleluya 3 kali dengan penuh semangat. Oke? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Haleluya. Tangannya boleh ditepuk ke atas yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Hey, hey, hey. Sungguh amat baik. Oh, 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 oh. Selama-lamanya. Lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes, Tuhan Yesus selalu baik. Sungguh amat baik. Kau baik Tuhan. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus selalu Baik. baik. Puji Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kalian boleh duduk. Tapi sambil kita tetap sikap yang benar dalam kita beribadah, kita mau nyanyikan lagu ini. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Haleluya.
Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan
bersamamu Tuhan, kami ada dalam lindunganmu Tuhan. Kau Allah kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang kau curahkan bagi kami. Haleluya. Kami sembuh karena Engkau, kami sehat karena Engkau, kami kuat karena Engkau, kami ada karena Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan Bapa. Biarlah puji-pujian kami yang tadi kami naikkan semuanya berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Bapa yang membawakan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan apa yang Engkau ingin kami Tuhan ketahui Bapa, Engkau beritahu lewat hamba-Mu Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih, biarlah kami mau menyiapkan hati kami, dan firman-Mu itu boleh bertumbuh dan tertanam di dalam hati kami semua Bapa, anak-anak-Mu. Dan Tuhan, biarlah kami Tuhan mengetahui Bapa bahwa di tengah-tengah Tuhan situasi yang ada saat ini, di tengah-tengah wabah virus corona yang ada Bapa, Engkau adalah penyembuh kami Bapa, Engkau adalah penyelamat kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, kita bertemu lagi di hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Adik-adik, cerita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 8 ayat 40 sampai yang 48. Ceritanya hari ini adalah tentang dua orang tokoh Alkitab. Yang pertama adalah tentang Bapak Yairus. Yang kedua adalah tentang seorang wanita yang sakit. Nah, Bapak Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadat. Dia mempunyai anak perempuan yang berusia 12 tahun. Anak perempuan Bapak Yairus ini sedang sakit. Parah sekali adik-adik, sudah hampir meninggal. Nah, yang kedua adalah tentang wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Wanita ini juga sudah berusaha untuk pergi ke berbagai macam tabib. Tabib ini semacam dokter kalau sekarang ini. Apa persamaan dari kedua orang ini adik-adik? Dua orang ini salah satu anaknya sakit dan seorang wanita ini sakit. Nah, tapi ada persamaan juga yang lain, yaitu kedua orang ini mencari pertolongan hanya dari Tuhan Yesus saja. Mereka berusaha cari Tuhan supaya Tuhan memberikan mereka mujizatnya, supaya Tuhan memberikan mereka pertolongan dan memberikan kesembuhan atas mereka. Ini Bapak Yairus adik-adik. Dia sudah pernah mendengar cerita tentang Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup menolong. Nah, Bapak Yairus ini mencari Tuhan Yesus di tengah kerumunan banyak orang. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia lalu berkata dan memohon tersungkur. Tersungkur itu jatuh berlutut. Tuhan, tolonglah, anakku sedang sakit parah, anak perempuanku sedang sakit. Tuhan, tolong datang ke rumahku, supaya Tuhan dapat melihat dan menyembuhkan anak perempuanku. Menurut adik-adik, Tuhan Yesus mau datang tidak? Ya, pasti dia mau datang dan menolong. Tapi adik-adik lihat, di sini banyak sekali orang berbondong-bondong datang untuk mencari Tuhan Yesus, memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Bapak Yairus pun akhirnya berjalan bersama Yesus untuk menuju ke rumahnya. Tapi adik-adik, wah ini ada banyak orang nih, ada apa ya? Di tengah-tengah kerumunan banyak orang itu, ada seorang wanita
Wanita ini tadi yang Kak Lina sebutkan sedang sakit pendarahan 12 tahun. Dia sudah berusaha kemana-mana, tetapi dia belum juga sembuh. Dia hanya berharap menjamah atau menyentuh jubah Yesus saja, pasti dia sembuh. Wah, mungkinkah wanita ini bisa menyentuh jubah Yesus, adik-adik? Lihat, wanita ini berusaha dengan susah payah untuk menyentuh jubah Tuhan Yesus. Nah, ini tangan dari wanita itu. Ini jubah Yesus, adik-adik. Wanita ini akhirnya boleh menjamah, berhasil menyentuh jubah Yesus. Lalu Tuhan Yesus kaget. Tuhan Yesus bertanya, siapakah yang menjamah aku? Siapakah yang menyentuh jubahku? Murid-murid Tuhan Yesus ini bingung. Tuhan, di sini banyak sekali orang. Pasti berdesak-desakan, pasti mereka juga akan menyentuh, tidak sengaja menyentuh Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus berkata, tidak, aku merasakan kuasa mengalir. Kuasa itu keluar dari dalam Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus akhirnya bertemu dengan wanita ini. Wanita ini tersungkur itu berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya, kenapa Bu? Lalu wanita ini bercerita bahwa dia sudah sakit lama sekali. Sudah pergi ke berbagai macam tabib, tapi belum juga sembuh. Lalu wanita ini berkata, Tuhan, asal aku menjamah jubah Tuhan saja, aku pasti sembuh. Wah, luar biasa ya anak-anak. Wanita ini percaya bahwa cuman menjamah saja, tidak pegang Tuhan Yesus ya, menjamah jubah Tuhan Yesus, dia pasti sembuh. Imannya sungguh besar adik-adik. Dia sangat percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong dia. Ada kuasa yang Tuhan Yesus mampu berikan. Ada kuasa kesembuhan yang Tuhan Yesus mampu berikan kepada wanita ini. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada wanita itu, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa artinya adik-adik? Wanita itu sembuh. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang berbicara dengan wanita itu, seorang pekerja dari kepala rumah ibadat dari Bapak Yairus datang menghampiri Bapak Yairus. Bapak Yairus, anak Bapak Yairus, anak perempuan Bapak Yairus sudah meninggal. Wah, Bapak Yairus kaget sekali. Bapak Yairus kaget sekali dan sedih sekali. Diberi kabar bahwa anaknya sudah meninggal. Wah, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus lihat. Tuhan Yesus tahu bahwa Bapak Yairus ini sedih sekali. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Bapak Yairus, adik-adik? Jangan takut. Percaya saja. Wah, apa maksudnya ya? Kenapa Tuhan Yesus mengatakan itu ya? Padahal Tuhan Yesus tadi sudah mendengar bahwa anak itu sudah meninggal. Tetapi kenapa Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Waktu mereka sampai ke rumah Bapak Yairus, orang-orang sudah menangis, sedih sekali mengetahui bahwa anaknya sudah meninggal. Lihat betapa sedihnya mereka. Lalu Tuhan Yesus bertanya, di manakah anak perempuan itu diletakkan? Di manakah anak perempuan itu berada? Tuhan Yesus meminta diantarkan ke tempat anak perempuan itu. Lalu orang-orang pun membawa Tuhan Yesus untuk bertemu dan melihat anak perempuan tersebut. Lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan dan katakan. Tali takum. Artinya, hai anak perempuan, bangunlah. Ini dia anak perempuan yang sudah meninggal itu. Tuhan Yesus hanya berkata, Kalina ulangin ya, Tuhan Yesus hanya berkata, tali takum, bangunlah. Apa yang terjadi? Wah, puji Tuhan, anak perempuan itu bangun. Padahal tadi sudah sakit, parah, dan akhirnya meninggal. Ketika Tuhan Yesus datang, ketika Yesus berdoa,
Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Apakah Tuhan Yesus hanya datang dan sekedar berdoa? Tentu saja tidak hanya sekedar itu. Adik-adik, tentu saja ini juga karena iman dari Bapak Yairus yang luar biasa. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dan memberikan kuasa kesembuhan, pertolongan yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Adik-adik, seperti yang Kalina katakan sebelumnya, bahwa ini pasti juga karena iman Bapak Yairus yang luar biasa. Iman yang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan dan memberikan kesembuhan. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia bukan hanya sekedar Tuhan atau orang biasa, tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Darahnya membawa kuasa. Luar biasa sekali Tuhan Yesus. Dia sanggup melakukan apa yang tidak pernah manusia pikirkan atau bayangkan, tetapi Tuhan Yesus sanggup menolong. Mereka begitu bersuka cita dan pastinya juga mereka begitu bersyukur bahwa anak mereka yang mereka kira sudah meninggal, ternyata Tuhan Yesus memberikan pertolongannya. Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong dan menyembuhkan. Jehovah Rafa. Jehovah Rafa artinya Tuhan Yesus penolongku. Adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus sudah menolong Bapak Yairus dan anak perempuannya, dan juga seorang wanita. Anak-anak tidak perlu takut. Tadi ingat nggak Tuhan Yesus berkata apa kepada Bapak Yairus? Jangan takut, percaya saja. Adik-adik juga, Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama kepada adik-adik. Jangan takut, percaya saja. Ucapkan itu yuk sama-sama. 1, 2, 3. Jangan takut, percaya saja. Adik-adik, Kalina punya video. Video ini cerita tentang Bapak Yairus. Kita mau lihat video ini sama-sama ya. Lalu setelah itu, Kalina ada lagu pujian juga yang adik-adik pernah nyanyikan waktu Natal beberapa tahun yang lalu. Kita dengarkan ya, ini video tentang Bapak Yairus. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes,
dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, itu tadi cerita tentang Bapak Yairus. Selanjutnya adik-adik, kita mau memuji Tuhan bersama-sama ya. Kita mau nyanyikan bahwa ada kuasa dalam darah Yesus. Lagu ini dalam bahasa Inggris. Anak-anak bisa menirukan, bisa sambil belajar. Kalau sudah tahu, boleh sambil bernyanyi. Lalu kalau yang belum tahu, bisa sambil belajar sama-sama. Yuk, kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Ada kuasa dalam darahnya. There's power, there's power, there's wonder working power. There's power, there's power, there's wonder working power. There is power, 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 wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, 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 wonder working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, 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 wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, 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 wonder working power in the precious blood of the Lamb. There's power, there's power, there's wonder working power. There's power, there's power, there's wonder working power. Would you do service for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, 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 wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, 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 wonder working power in the precious blood of the Lamb. Ya, itu tadi ya lagunya ada kuasa dalam darahnya. Oke adik-adik, kita tutup cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa lipat tangan ya. Tuhan, sungguh ada kuasa di dalam darah Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Nama Yesus yang memberikan pertolongan. Nama Yesus yang memberikan mujizat. Nama Yesus yang memberikan kesembuhan. Kami percaya Tuhan. Kami mau percaya seperti Tuhan Yesus ajarkan kami untuk percaya. Dan seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Bapak Yairus, jangan takut, percaya saja. Maka kami juga tidak akan takut. Kami akan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Jehovah Rafa yang selalu menolong kami, memberikan mujizat-mujizat dan pertolongan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami terus untuk mengasihi Tuhan Yesus hari lepas hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ayat 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini
Allahmu. Shalom. Nah, hari ini kita belajar Jehovah Rafa, yaitu Tuhan yang menyembuhkan. Nah, di sini siapa yang cita-citanya mau menjadi dokter? Atau ada yang mau jadi perawat? Wah, kayaknya banyak banget yang mau menjadi dokter dan perawat. Sekarang kita bikin prakaryanya ya. Let's go! Pertama, kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Ada kertas HVS, pensil, lem, gunting, spidol, dan alat mewarnai. Kalian boleh memakai pensil warna, atau krayon, atau spidol. Langkah yang pertama, kita buat wajah dokter dan suster dulu ya. Sudah selesai menggambar, kalian bisa langsung mewarnai. Setelah selesai mewarnai, sekarang kita gunting. Setelah selesai menggunting wajah dokter dan susternya, kita siapkan satu kertas HVS lagi. Kertasnya kita lipat menjadi dua. Setelah itu, kita gunting. Setelah kalian selesai menggunting kertas menjadi dua bagian, seperti ini, kita membuat badan dokter dan susternya ya. Kertas yang satu untuk suster, kertas yang satu lagi untuk dokter. Sekarang kita mulai membuat badan dokter dan susternya ya. Caranya seperti ini. Kita lipat kertasnya ke arah tengah, dimulai dari sisi sebelah kanan. Jadi sisi sebelah kanan dilipat seperti ini. Dan begitu pula dengan sisi sebelah kiri. Setelah itu, di bagian atasnya kalian lipat sehingga terlihat seperti bentuk segitiga. Diulangi untuk bagian sebelahnya. Bagian badannya sudah jadi. Sekarang kita hias ya. Kalau kalian sudah selesai menghias badan dari dokter dan suster, sekarang kita tempel kepala ke badannya. Masih ingat kan tema firman Tuhan kita hari ini? Yaitu Jehovah Rafa. Sekarang kita tulis yuk. Kalian sudah pasti tahu kan arti Jehovah Rafa? Jehovah Rafa artinya Tuhan Sang Penyembuh. Atau kalau dalam bahasa Inggris artinya The God Who Heals. Sekarang kita tulis artinya ya.
sudah jadi. Sekarang kita bisa menambahkan aksesoris untuk dokter dan susternya. Contohnya, kalian bisa menambahkan tangan, kaki, atau alat-alat kedokteran yang kalian tahu. Contohnya, stetoskop, topi perawat, atau alat suntik. Nah, mudah kan membuatnya? Jadi sekarang kita harus selalu ingat, kalau kita sakit, kita sedih, atau kita nggak enak badan, yang pertama kita harus berdoa terlebih dahulu. Karena dokter dari segala dokter, suster dari segala suster adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Selamat mencoba di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, adik-adik. Kita bertemu lagi di Challenge Time. Nah, adik-adik, sekarang waktunya adik-adik untuk mempersiapkan diri mengerjakan tantangan kali ini. Tantangan kali ini ada 4 hal. Yang pertama, adik-adik harus menjawab pertanyaan di bawah ini. 1. Apa arti kata Talita kum? 2. Mengapa Tuhan Yesus mau menolong wanita yang sakit pendarahan dan anak perempuan Yairus? 3. Apa yang anak-anak atau adik-adik pelajari dari cerita perikop ini? Yang keempat, hafalkanlah ayat hafalan untuk minggu ini. Lalu, adik-adik, ini adalah langkah-langkah bagaimana cara mengerjakan challenge-nya. 1. Adik-adik menjawab pertanyaan secara lisan, tidak perlu ditulis. Yang kedua, rekamlah jawaban adik-adik melalui video. Yang ketiga, kirimkanlah jawaban melalui grup kelas masing-masing. Yang keempat, hafalkan ayat hafalannya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, selamat mengerjakan tantangan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi kalian sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan firman bukan hanya didengar, tapi kita harus bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Om tutup di dalam doa buat kalian semuanya. Mari kita tundukkan kepala, lipat tanganmu, kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh begitu jelas belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, agar kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan berkati anak-anak kami ini Tuhan, agar mereka terus bisa menjadi saksi bagi Tuhan, bahkan berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, menjadi terang dimanapun mereka berada, jadi berkat Tuhan. Tolong mereka semua, mampukan dalam segala hal, baik pendidikan mereka, baik segala apapun yang mereka akan kerjakan. Tuhanlah yang menolong mereka, memampukan mereka. Kami juga berdoa bersatu hati bagi guru-guru yang ada, seluruh yang ada Tuhan, mereka sudah berjerih lelah melakukan semua ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap jerih lelah mereka. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati kami. Kita akan mengangkat tangan, arahkan terus hati kita kepada Tuhan. Marilah anak-anakku, pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati adik-adik.